Berjumpa kembali bersama kami, Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKI Tamiang Layang dalam ibadah rutin bulan November 2021. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas berkat penyertaan-Nya lah kita dapat bersama-sama berkumpul pada saat ini dan bersama-sama melaksanakan ibadah kita. Ibadah kali ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Susanti Indas dan didukung oleh pelayanan SPIPER Jemaat GKI Balawa, SPIPER Jemaat GKI Sarafat, dan juga SPIPER Jemaat GKI Tamiang Layang lingkungan Sion yang akan membawakan puji-pujian. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu himne Kapiper. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
doa pengakuan dosa dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kami kenal di dalam Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur atas kesehatan, berkat yang kami terima dari-Mu. Sebagai manusia kami menyadari dosa dan kelemahan kami. Ampuni dosa dan perbuatan kami, tingkah laku, perkataan terhadap sesama kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Jikalau sebentar kami akan bersama-sama mendengar pembacaan firman-Mu, kami mohon Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa merenungkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 dengan judul perikop 2 perikop. Perikop pertama, hari Tuhan. Perikop yang kedua, penutup. Ayat yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat ini aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecekan-pengecekan dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpilih dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menempati janjinya, sekalipun orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kami, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepatkan kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terhadap kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami,
sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sampai seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal itu sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Shalom, ibu-ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat karena kasih dan penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Adapun nas firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita, saya ambil dari 1 Samuel, pasal 1 ayat 1 sampai 28, dengan perikop lahirnya Samuel. Dan saya mengangkat tema, jadilah perempuan yang kuat dalam menghadapi masalah. Ibu-ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengutip sebuah perkataan bijak dari Bunda Teresa. Beliau mengatakan, jangan kamu katakan kepada Tuhanmu bahwa kamu memiliki masalah yang besar. Tetapi katakanlah kepada masalahmu bahwa kamu memiliki Tuhan yang besar. Ibu-ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dalam nas firman Tuhan kita saat ini diceritakan seorang perempuan yang bernama Hana. Ia juga mengalami permasalahan yang besar di dalam hidupnya. Menurut hemat saya, ada 3 masalah besar yang diperhadapkan kepada Hana. Yang pertama, Hana ditutup kandungannya oleh Tuhan, ayat 5 dan 6. Yang membuat Hana kemudian tidak bisa mengandung dan melahirkan anak. Hana mandul. Dan menurut budaya patriarkat, seorang perempuan mandul merupakan aib buat suaminya. Kemandulan dianggap sebagai hukuman dari Tuhan. Dan yang kedua, Hana harus mampu menerima kenyataan kalau suaminya Elkana berpoligami dengan alasan untuk mendapatkan keturunan. Bahkan juga Elkana tidak mampu memahami perasaan Hana saat itu, di ayat 8. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, berpoligami hal yang sangat lumrah dilakukan oleh seorang suami untuk mendapatkan keturunan. Di dalam perjanjian lama seringkali diceritakan hal itu. Abraham mengambil Hagar, hambanya, untuk mendapatkan keturunan karena Sarai istrinya mandul. Dan yang ketiga, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Penina, madunya, selalu menghina Hana, sehingga membuat Hana sedih, membuat hati Hana gusar, membuat Hana tidak mau makan. Namun ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita juga mau belajar melalui nas firman Tuhan ini. Bagaimana cara Hana mengatasi masalah-masalah besar itu. Hana tidak putus asa. Hana tidak mundur dari Tuhan. Hana pergi ke rumah Tuhan. Dia menyampaikan keluh kesah, dia menyampaikan perasaan sedihnya, dia menyampaikan doa permohonannya dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Bahkan Imam Eli pun menganggap dia mabuk saat itu. Dan melalui Imam Eli juga Tuhan menjawab seruan doa Hana. Sebagaimana dalam pinta doa dari Hana, yang meminta kepada Tuhan untuk dikaruniakan seorang anak. Dan dia berjanji untuk menyerahkan anaknya untuk melayani Tuhan. Dan semuanya itu menjadi kenyataan ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Hana juga tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh Penina. Ibu-ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui Hana kita boleh belajar bahwa sebagai perempuan pun kita tidak lepas dari berbagai macam masalah, dari berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup.
Tetapi mari kita bawa pergumulan hidup kita ke dalam tangan Tuhan melalui doa. Bahkan mungkin juga kita tidak sanggup lagi menyampaikan doa kita dalam ucapan-ucapan, mungkin hanya tetesan air mata. Jangan takut. Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata kita. Tuhan akan bertindak menolong kita ketika kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Ketika bagian-bagian yang tidak mampu kita lakukan itu adalah bagiannya Tuhan untuk melakukannya buat kita. Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari mengandalkan Tuhan agar kita boleh menjadi perempuan-perempuan yang kuat dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Karena Tuhan adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Di setiap suka ataupun duka, di setiap musim hidup kita, Tuhan ada. Dan Tuhan selalu menjawab seruan doa kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu. Ajarkanlah kami untuk menjadi perempuan-perempuan yang terus berdoa di dalam Tuhan. Pada saat ini kami doakan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami berkuasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh keberadaan gereja-gereja Tuhan di muka bumi. Marilah Tuhan Engkau memberkati seluruh keberadaan gereja-gereja di muka bumi, agar semuanya Tuhan boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Seluruh umat Tuhan diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kehidupan keluarga rumah tangga kami. Mari Tuhan Engkau selalu memberikan kedamaian, kesejahteraan, keharmonisan dalam rumah tangga kami. Suami kami, istri kami, dan anak-anak kami, seisi rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Kami doakan juga sidang jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kami percaya kuasa bilur-Mu, kuasa mujizat Tuhan menyembuhkan. Kami mohon Tuhan juga memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami percaya segala usaha pekerjaan kami senantiasa dibuat Tuhan berhasil. Kami juga berdoakan Tuhan seluruh keberadaan anak yatim piatu, janda duda, fakir miskin, orang terlantar. Biarlah mereka senantiasa dalam naungan kasih setia Tuhan dalam berkat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, pergumulan kami, hanya di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala penyertaan-Nya dalam hidup kita. Biarlah masing-masing kita dapat menyampaikannya melalui bendahara SP per jemaat atau bendahara SP per lingkungan. Sebagai nas pengantar persembahan diambil dari Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25 yang berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebelum kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas berkat rohani dan jasmani yang telah Tuhan berikan bagi kami sampai hari ini. Berkati persembahan yang akan kami berikan, sehingga benar-benar dapat dipergunakan dengan penuh tanggung jawab dan untuk kelancaran pemberitaan firman Tuhan. Ajar kami agar setiap saat bisa menjadi persembahan yang hidup, melalui tindak perbuatan dan tutur kata,
yang berkenan bagi sesama kami, lebih-lebih berkenan bagi Tuhan. Demikian juga seperti halnya kami, selalu didoakan oleh para pendeta. Dalam kesempatan ini pula kami bersehati untuk mendoakan Ibu Pendeta Susanti Indas MD yang telah melayani kami hari ini. Berkati Ibu Pendeta dan keluarganya, agar selalu menjadi keluarga yang berbahagia, jauhkan dari sakit penyakit dan dari pencobaan. Biarlah mereka mampu menikmati hidup damai dan sejahtera, serta terhindar dari celaka mara bahaya. Hanya di dalam Yesus Kristus kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengiringi persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan lagu dari NKB nomor 199 bait 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mengikuti ibadah rutin Kapiper Resort GKI Tamiang Layang untuk bulan November tahun 2021. Kami mewakili Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelayanan Ibu Pendeta Susanti Indas dan juga kepada SViper Jemaat GKI Balawa, SViper Jemaat GKI Sarafat, dan juga SViper Jemaat GKI Tamiang Layang Lingkungan Sion, dan kepada semua pihak yang sudah mendukung hingga ibadah ini dapat terlaksana. Di akhir tayangan video ini, kami akan menayangkan kegiatan kunjungan kasih kepada sesepuh SViper Jemaat GKI Balawa. Tetap sehat ibu-ibu, semangat melayani, Tuhan Yesus memberkati kita semua.